Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Masih tentang kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan 2 orang anak. Sama kayak video sebelumnya, ini tuh lanjutan atau part 2-nya video aku beres-beres setelah pindah kontrakan ya. Nah, ini dimulai dengan masak. Jadi aku tuh udah tidur di sini kurang lebih 3 harian ya, kayaknya di video ini tuh udah 3 harian. Dan ini tuh aku masak kedua setelah tidur di sini. Jadi sebelumnya tuh aku udah masak di hari keberapa ya? Hari kedua kayaknya ya. Kemarinnya video ini tuh aku udah masak, dan ini masak kedua. Hari ini aku mau bikin menu yang simple aja pokoknya. Yang penting ada sayur juga lauk pauk untuk dimakan. Nah, ini aku tuh tadi udah potong-potongin tempe, terus aku beli daun bawang. Aku tuh mau bikin tempe goreng tepung. Nah, itu tuh bumbunya aku cuman pakai bumbu racik tempe goreng ya. Nah, itu tinggal aku campur sama terigu, terus dikasih air sampai ke tekstur atau kekentalan yang diinginkan. Habis itu udah deh, tinggal aku goreng. Dan untuk sayurnya aku cuman tumis kacang panjang dicampur sama toge, udah gitu doang. Dan aku bikin sambal kecap. Jadi cabai bawang merah itu aku potong-potong, terus dikasihin kecap. Biasanya tuh aku pakai jeruk nipis atau jeruk apa sih namanya tuh, kalau di kampung aku tuh bilangnya lemon Cina, cuman karena aku nggak punya ya, jadi aku skip untuk asem-asemnya. Nah, udah diproses menumis. Jadi 2 kompor atau 2 tungku tuh langsung aku pakai. Yang penting cepet kelar ya. Terus anak dan suami aku bisa makan. Dan udah deh, nggak perlu ribet-ribet ya. Dan anak aku tuh suka juga ya tempe goreng tepung kayak gini. Cuma ya gitu, dia tuh harus paksa untuk nyobain dulu. Nah, kalau dia doyan barulah dia akan makan. Kalau belum dipaksa nyobain tuh belum nggak mau dimakan gitu loh. Padahal sebelumnya juga ya sering makan tempe goreng tepung ini. Kalian jangan salfok dengan tampilan aku yang acak adul itu. Jadi itu ceritanya ya. Aku belum mandi ini. Itu kemarinnya atau semalamnya itu aku baru dari nengokin anak aku yang gede. Nah, itu tuh dia lagi sakit dan aku harus bawa ke IGD gitu ya. Nah, ini aku pakai baju ini, terus karena pulang aku udah kecapean, aku nggak ganti baju lagi. Jadinya ya aku tidur dan bangun keesokan harinya, which is itu hari ini. Di video ini masih pakai baju ini dengan tampilan rambut yang semrawut ya. Yang penting kelar lah ini memasaknya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena masih belum rapi ya, masih agak berdebu gitu. Jadi aku tuh pilek, berapa hari itu aku pilek ya. Tapi kalau pilek karena alergi berdebu gitu, nggak yang lama-lama sih. Biasanya beberapa jam nanti udah sembuh lagi. Nah, ini masakan aku sudah siap karena emang menunya cuma 2 ya, jadi nggak perlu lama-lama lah. Ini enak banget, pokoknya simple tapi enak. Oh ya, terus aku tuh dikasih sama tetangga aku kerupuk tuh lumayan banyak banget kan, katanya beliau dikasih juga sama tukang kerupuk, sering dikasih. Nah, ini tuh masih banyak. Jadinya dibagi gitu loh ke aku. Jadi kemarinnya dikasih seplastik besar, terus tadi itu dikasih lagi gitu, jadi masih banyak, makanya dibagi ke aku gitu. Dan aku yang lumayan pecinta kerupuk ini, suami aku juga sama, anak aku apalagi ya, otomatis sangat laku.
dan habis ini kita mau makan terus lanjut aktivitas yang lain. Ini lanjut di kebesokan harinya. Pokoknya video yang aku take ini tuh nggak beraturan ya teman-teman. Jadi kayak beberapa hari itu videonya aku jadikan satu, dan ini tuh di kebesokan harinya. Ini kalau nggak salah hari Sabtu deh kalau nggak salah ya. Aku mau beresin di depan itu, rak-rak sepatunya lumayan berantakan ya di teras. Depan pintu rumah tuh berantakan banget, belum lagi perkakas suami, pokoknya sangat amat berantakan. Jadinya ini aku mau rapiin, aku pindahin ke garasi sini, terus nanti terasnya mau aku sapu pel gitu ya. Tapi videonya juga kayak nanggung gitu, nggak sampai kelar ya aku videoinnya. Soalnya suami aku tuh suka pinjem handphone untuk main game, jadinya ya lagi di tengah-tengah videoin suka tahu-tahu udah diambil aja handphonenya. Ya begitulah ya, dia memanfaatkan waktu yang fleksibel ini untuk hiburannya. Ya udah, nggak apa-apa deh, yang penting masih ada beberapa footage yang bisa aku ambil ya di di beberes kontrakan kali ini. Nah beginilah ya teman-teman, lumayan ya, modelnya tuh satu rumah gitu. Kalau kalian lihat tadi ada pagarnya, dan ini tuh ada garasi, cuma karena masih belum rapi banget jadi ya bagian garasi tuh masih berantakan. Nanti tuh masih ada beberapa barang yang belum dipasang gitu ya teman-teman. Kayak di sini tuh TV belum dipasang, terus AC juga belum dipasang. Apa lagi ya? Udah deh, sama beberapa rak bobo aku tuh belum dipasang gitu loh. Nah udah, ini malam harinya aku tuh ngerasa risih aja dengan si wallpaper ini ya, hitam ini. Itu bikin gelap area dapur aku. Jadinya aku mau lepasin aja nih, mau aku kletekin wallpapernya. Dan ya dinding dapurnya ini atau backsplash-nya ini bagus loh, padahal warnanya putih, terus ada motif kayak pohon bambu gitu, pokoknya cerah lah ya, malah ditutupin. Makanya ini aku lepasin semuanya. Terus untungnya sih nggak susah gitu ya untuk ngelepasinnya, gampang aja. Terus sambil aku lepas, sambil aku lap juga pakai sabun, pakai air sabun maksudnya ya. Terus udah deh, gampang. Nah ini PR-nya lagi, aku tuh mau ngecat tembok di bagian dapur ini ya, cat dinding itu mau aku cat warna putih aja ya, karena kalau abu-abu ini sangat gelap dan aku tuh kurang suka gitu. Jadinya kayak apa ya, auranya kayak gelap aja gitu loh dapur aku. Makanya nanti mau aku cat, tunggu suami aja sih, nanti suami aku yang ngecat ya. Terus masih ada PR lagi, sisa-sisa wall foam. Tahu nggak teman-teman, ini tuh sebelum aku masuk atau tempatin kontrakan ini, kita tuh ada sedikit renov ya, ngeletekin sisa-sisa wall foam. Bener-bener PR banget teman-teman. Pakai thinner sama bensin tuh habis sekitar 1,5 liter ya, buat ngeletekin lem-lem sisa wall foam itu, sisa-sisa lemnya wall foam. Dan itu bener-bener melelahkan ya.
square deh ya. Pokoknya kalau kalian yang pakai wall foam atau mau pakai wall foam, mending dipikir berkali-kali karena nanti pas udah bosan mau ganti lagi itu tuh sangat susah untuk lepasinnya. Harus pakai bensin dan thinner, tahu gak? Lanjut lagi, ini tuh aku mau angkatin pakaian yang sudah kering. Entah ini sudah giliran keberapa ya, kayaknya ini udah giliran ketiga ya yang aku turunin. Dan itu di mesin masih aku putar lagi pakaian-pakaian, tapi kayaknya itu yang di mesin apa sih namanya, sisa yang terakhir kayaknya. Habis ini aku mau cuci juga boneka-boneka. Bonekanya tuh nggak aku putar ya, yang kecil-kecil tuh aku puterin di mesin, yang besar itu cuma aku rendam aja air sabun. Habis itu udah selesai sudah untuk cucian-cuciannya, cucian baju ya, kain-kain gitu udah selesai, tinggal menunggu giliran untuk dijemur aja. Kayak yang kemarin aku bilang di video sebelumnya itu, ruangnya itu terbatas dan untuk hangernya juga aku tuh nggak punya yang banyak-banyak banget, jadinya ya harus gantian gitu ya untuk ngejemur bajunya. Dan ini sudah selesai wallpaper yang aku keletekin, yang aku lepasin ya dari backsplash dapur ini. Habis ini udah deh, kegiatan aku udah selesai dan next video sudah mulai aktivitas seperti biasa di rumah kontrakan yang baru. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya karena sudah menonton video aku sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada kurang-kurangnya ambil yang baik, buang yang buruk. Sampai jumpa video aku selanjutnya.